Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik notasi sigma. Nah sebelumnya kita lihat dulu yuk materinya. Jadi notasi sigma itu apa sih? Notasi sigma adalah penjumlahan secara beruntun gitu. Jadi biasanya kalau kita mau menuliskan penjumlahan yang sangat panjang ya, misalkan kayak X1 ditambah X2 ditambah X3 seterusnya sampai X ke N, ini kan sangat panjang ya untuk menulis seperti ini. Jadi kita bisa persingkat tulisan ini menjadi seperti ini aja, yaitu sigma dari awalnya berapa ya, indeks awalnya berapa, sampai indeks keberapa dikali sama polanya ya. Ini adalah persamaan polanya. Jadi contohnya ya, contohnya kalau kita mau membuat notasi sigma seperti ini. Misalkan dari indeks yang pertama sampai ke 3 gitu ya. Terus fungsinya adalah 3i plus 2. Oke, maka di indeks yang pertama ya, di i sampai dengan 1 adalah 3 kali 1 ditambah 2. Ya, berarti 3 dikali 1 ditambah 2 adalah 5. Ditambah di indeksnya berikutnya kita pindahin ke 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 2. Ya, 6 ditambah 2 adalah 8. Terakhir adalah indeksnya 3. 3 dikali 3 ditambah 2. Itu berarti 9 ditambah 2 adalah 11. Oke, jadi penulisan ini, penulisan 5 tambah 8 tambah 11 itu bisa kita jadikan seperti ini ya, menjadi notasi sigma agar lebih singkat gitu. Nah, sekedar tips, kalau misalkan ada notasi sigma khusus, yaitu notasi sigma yang berganti tanda ya. Jadi misalnya kalau misalkan di persamaan kita di atas ini, jadinya misalkan jadi 5 plus 8 min 11 seperti itu. Ini kan tandanya berganti. Nah, kalau berganti tanda berarti di depannya kita tambahkan minus 1 pangkat n gitu. Kita tambahkan minus 1 pangkat n, ini adalah sebagai pengganti tandanya. Jadi ketika dia n-nya itu nilainya negatif gitu ya, ketika dia nilainya ganjil, maka nanti ini akan menjadi negatif gitu. Sementara kalau misalkan ya, misalkan kita mau positif, maka nanti nilai n-nya genap itu akan menjadi positif. Oke? Karena kan minus 1 pangkat 2 itu adalah 1 ya. Begitu juga pangkat 4, pangkat 6 dan seterusnya. Nah, biar semakin paham, yuk coba kita lihat soal berikut. Deret 5 dikurang 8 ditambah 11 dikurang 14 seterusnya sampai 35 dapat ditulis dalam notasi sigma menjadi apa? Gitu ya, notasi sigmanya apa? Nah, yang pertama, kalau kita lihat di sini polanya itu kan adalah 5 dikurang 8 ditambah 11 dikurang 14. Gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti 35. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan polanya adalah pola berganti tanda ya. Dari positif di sini, di awalnya positif, menjadi negatif, menjadi positif, menjadi negatif dan seterusnya. Nah, berarti di notasi sigmanya ini, di depannya pasti ada pengganti tanda yaitu minus 1 pangkat n. Oke? N-nya dimulai dari mana? Karena di sini dia positif ya, pertama kali itu dia positif, maka n-nya harus dimulai dari bilangan genap. Gitu, bilangan genap di sini adalah 0 ya, karena di jawaban itu cuma ada 0 dan 1. Berarti n-nya dimulai dari 0. Gitu. Oke? Nah, terus yang kedua, kalau kita lihat di jawaban itu semuanya 3n plus 5, berarti sudah pasti bentuk notasi sigmanya itu adalah dimulai dari 0 ya, min 1 pangkat n, polanya adalah 3n plus 5. Oke, sebenarnya pola ini juga bisa kita cari ya dengan cara coba-coba. Tapi kebetulan karena di jawaban itu semua 3n plus 5, berarti udah pasti 3n plus 5. Berarti tinggal satu yang belum kita temukan, yaitu di atas sini ya, yaitu indeksnya sampai indeks berapa. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kita coba-coba. Kita masukkan ya, misalkan kalau n-nya 0 ya, n-nya 0, maka ininya apa sih?
jawabannya? Maka jawabannya adalah min 1 pangkat 0 ya, 3 dikali 0 ditambah 5. Oke, maka jawabannya adalah 5. Sesuai ya, sesuai dengan polanya ini. Kemudian kita tes lagi, misalkan n-nya itu 1. Kalau n-nya 1 berarti min 1 pangkat 1, 3 dikali 1 ditambah 5. Oke, berarti ini adalah negatif 8. Oke, masih sesuai. Nah, berikutnya kita lanjutin sampai bawah, sampai n-nya itu berapa yang mau kita cari. Polanya berarti minus 1 ya, minus 1 pangkat berapa? Pangkatnya kemungkinan besar genap nih, karena ini positif ya. Nah, ini positif. 3 dikali n-nya berapa? Kita belum tahu, ditambah 5. Oke, ini hasilnya adalah 35. Kita bisa abaikan dulu min 1 pangkat n-nya, kita langsung bikin aja, berarti 3 dikali n ditambah 5 itu nilainya adalah 35. Oke, berarti 3n sama dengan 30, n sama dengan 10. Oke, dan kebetulan n-nya ini genap ya, berarti sesuai, tandanya sesuai, yaitu positif ya di sini, tandanya positif, berarti sesuai. Oke, maka notasi sigmanya terakhir jadi sigma n dari 0 sampai 10 ada fungsi pengganti tandanya di sini minus 1 pangkat n 3n plus 5 seperti ini. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang n dari 0 sampai 10 ya, berarti yang satu ini udah pasti salah ya, yang satu ini udah pasti salah. Kemudian sampainya adalah sampai 10, berarti yang 9 ini sudah pasti salah. Kemudian ada pembalik tandanya ya, pengganti tandanya yaitu minus 1 pangkat n, berarti yang A sama B ini sudah pasti salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu teman kece. Nggak sulit kan? Biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.